Nabi silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas seperti tadi, kalimatnya harus seperti tadi, ya. Nanti kalau bab tabaruk seperti nanti pakai ayat Al-Quran, nah kita doa Al-Fatihah, itu tabaruk tuh. Sekaligus tawasul juga dengan kemuliaan dengan semua rasa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dalilnya banyak. Nah baik, ini ya untuk mengenai masalah apa tadi, tawasul. Kemudian masuk juga dalam istighosah di situ. Nah kemudian Sayyidina Ali juga ya ketika meriwayatkan Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW menguburkan Sayyidah Fatimah, ya ini Fatimah binti Asad, beliau itu berdoa Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya, ya Allah aku mohon dengan kemuliaanku dan kemuliaan para nabi-nabi. Tuh sampai begitu Rasulullah. Min qabli, yang itu sebelum aku, ighfir li ummi ba'da ummi, ampunilah ibu saya serta ibu saya, ya ampuni ibu saya serta ibu saya, maksud untuk beliau itu. Kemudian Bu tidak kalah spektakuler, Sayyidina Umar bin Khattab. Ibu tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Tahu kan? Kenal nggak? Enggak, tapi tahu ya. Baik. Siapa Umar bin Khattab itu? Khalifah berapa? La ilaha illallah. Kok telat sih? Khalifah berapa Bu? Kedua. Awas, khalifah kedua yang iblis aja takut sama dia. Nabi menjelaskan dalam hadis sahih, iblis aja takut. Sampai sabda Nabi, andai ada iblis lagi jalan tuh di gang, Umar dari arah yang berlawanan, pasti iblis yang cari jalan lain. Ajib nggak Bu? Wallah hadisnya sahih. Pasti iblis yang cari jalan lain. Lah kalau ibu, mak di sini lewat itu gimana? Bu, mangsa nih. Ya Allah, kadang-kadang di sono lagi iblis dicari kok. Bu, nyari iblis kata Nauzubillah min dzalik. Sayyidina Umar iblis yang takut. Tapi apa yang dilakukan beliau? Artinya beliau itu sangat sering, sangat apa? Hati-hati. Mau nyumu Hajar Aswad, nah Haji Ahmad Haji Aswad. Mau nyumu Hajar Aswadnya komen dulu Sayyidina Umar. Komen dulu, nggak langsung begitu aja. Yang lain kan pokoknya Rasul begitu langsung. Lihat Rasulullah nyium Hajar Aswad, nyium. Umar nggak komen dulu. Demi Allah aku tahu kamu hanya batu aja kok. Coba bayangin, kamu tuh tidak bisa mendatangkan manfaat madarat. Andai aku tidak melihat Nabi Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi dicium juga. Sampai segitunya. Tapi giliran tawasul, bayangkan suatu ketika Bu terjadi paceklik. Tahu paceklik Bu? Kemarau panjang. Ya Allah, bayangkan. Rasul sudah tidak ada, sudah wafat. Beliau jadi khalifah. Lari ke siapa Bu? Ke pamannya Nabi. Nabinya sudah tidak ada. Yang ada pamannya, orang soleh juga luar biasa, sahabat Nabi. Didatangi oleh Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Simak baik-baik. Allahumma, kata beliau nih. Jadi kan idza qawti sasqa bil Abbas bin Abdul Thalib. Begitu tiba masa paceklik itu, Rasulullah sudah tidak ada, maka mereka Sayyidina Umar dengan sahabat datang kepada Sayyidina Abbas. Abbas bukan Kalau Abdullah anaknya, ini Abbas paman Nabi. Kalau Abdullah sepupunya Nabi, ya ini Abbasnya, ayahnya Abdullah. Datang untuk apa? Memohon hujan kepada Allah melalui beliau. Artinya ini tawasul kepada beliau. Bahasanya begini, kalimat doanya dari Nabi. Qala Allahumma inna kunna natawassal bi nabika. Ya Allah, dulu waktu Nabimu masih ada, kami bertawasul melalui kanjeng Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Nah, pataskina, lalu kemudian engkau pun menurunkan air hujan dengan tawasul kami kepada Rasulullah. Lah sekarang sudah tidak, wa inna tawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Saat ini ya Allah, kami bertawasul kepada melalui kemuliaan paman Nabi. Siapa paman Nabi? Al-Abbas. Paman Nabi namanya Abbas. Pataskina, maka tolong ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turun nggak? Turun hujan. Ajib tidak? Masya Allah. Tuh. Fayusqaun, maka langsung oleh Allah mereka disirami dengan air hujan. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini isbatut tawasuli, penetapan tawasul bihi dengan Nabi Muhammad SAW, wa bayan jawaz tawasul bighairihi, dan juga bolehnya bertawasul dengan selain Nabi. Abbas Nabi bukan? Bu, Abbas Nabi bukan? Bukan siapa? Paman, artinya bukan nabinya, tapi boleh. Di sini dijelaskan bahwa bolehnya bertawasul dengan selain nabi, yang penting orang soleh. Nah, mengukur kesalahan orang Bu, jangan ukuran sendiri.
lihat bagaimana ulama menilai beliau, bagaimana ini ibadahnya, ya sikapnya, apanya semuanya. Nah di situ keilmuannya. Ada orang ilmu tinggi, akhlaknya nggak benar, jangan, belum soleh berarti. Akhlaknya bagus tapi ilmunya, nah harus dua-duanya Bu. Karena nanti belum lagi ini orang alim, masya Allah, tapi dia terhijab. Bab hijab masih ada 2 hijab. Bu, ada terhijab dia hatinya, basirohnya. Ini bisa nggak? Nanti dulu coba testing nih. Kalau nggak salah sebelum Ramadan nih saya pernah bahas ini. Ada 2 hijab yang sangat berbahaya bagi manusia, dan kita siapapun kita Bu harus bisa melawan 2 hijab ini. Siapapun Bu terkena dengan 2 hijab ini, terancam dengan 2 hijab ini. 1, hijab apa Bu? Hijab tak hijab Bu? Hijab apa hijab? Penghalang. Jadi orang hatinya kudunya mah Bu, kudunya nih kalau boleh pakai kudunya. Hati itu memancarkan sinar nur, masya Allah. Tapi karena hijab jadi tidak keluar pancaran nurnya. Harusnya menjadi orang top, menjadi tidak di dalam pandangan Allah gara-gara terhijab. Yang pertama hijab nurani. Hijab apa Bu? Nurani itu artinya cahaya. Hijab cahaya. Apa yang termasuk cahaya ini? Ilmu dan pengetahuan serta wawasan. Bu, gampangnya begini, orang karena sudah merasa berilmu, merasa ada dasar ilmu, pengetahuan, sehingga Bu maaf diajak ngaji itu nggak mau dengar pengajian, nggak mau datang, nggak mau apa, karena merasa sudah berisi ilmu, tanpa dia sadari dia sedang dalam posisi bahaya, basirohnya terhijab dengan nurani. Jadi ilmunya jadi penghalang dia dari tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah, berarti garis miring ada ujub di sana, ada takabur di sana yang tersembunyi terselip. Sama dengan orang, ayo Bu ngaji, yang kemarin aja belum saya amal. Udah gitu mulai dari pula, Bu ayo ngaji, Ibu masih tiap Rabu ngaji terus Bu, emang nggak pernah selesai ngajinya? Bu nggak pernah tamat ya? Ibu sabar kalau gitu. Kok tiap Rabu ke kodammu, emang nggak pernah tamat Bu? Itu harus dibisikin pelan-pelan, ya. Bisikin pakai duit cepek. Ya Allah, ya. Ayo Bu, ikut aja lain cepek. Bawa. Jadi kalau yang begitu jangan dilawan dengan omongan, jangan. Bu, ini Bu, ayo. Ikut bentaran gitu. Nganter saya aja bentar. Tenang, cepek. Yang kedua Bu, ini di agak dipegang. Hijab zulmani. Zulmun dari zulmani, kebalikan nurani, hijab kegelapan. Dan surat Bu Al-Imran 14. Inilah ada beberapa hal di situ yang harus diperhatikan. Singkatnya bahwa yang bisa menghijab seseorang, dan ini puasa. 1, Bu, masih ingat nggak? Coba ada yang nyambung gitu, ya. Ayo hijab zulmani Bu. Zuyyina an-nas hubbu syahwat min aswal bani. Ayat itu. Pertama, kalau bapak-bapaknya suami ya istrinya bisa jadi berhijab. Kalau istri ya suaminya, anak-anaknya, harta bendanya, pangkat jabatannya, perusahaannya, ternaknya, emas peraknya, apalagi emas perak, perniagaan, tanam perkebunan, sawah ladang, ini dijelaskan Allah bisa menjadi hijab karena sibuk ngurusin urusan duniawiyah. Dari pagi jedar sampai sore jedur, malam pulangnya, hari-hari tidak ada kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Padahal menuntut ilmu agama itu fardu ain hukumnya, wajib yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau emak-emaknya masih diini sama bapaknya masih mending. Kalau bapak-bapak ini berbahaya. Artinya asal bapaknya nuntut ilmu terus transfer ke istrinya, tanggung jawab masih oke. Tapi kalau bapak-bapak mewakili siapa? Dan yang pertama kali dihisab nanti setelah sholatnya urusan anak istrinya.
Nih yang punya anak laki-laki, punya suami masih sehat, pelan-pelan disampaikan. Karena orang hati-hati kalau sudah terjadi bahaya, dia tak sadar, merasa wah sibuk dengan dunia itu apa ya? Dia bilang ini juga untuk akhirat. Bu, dengar bab wudu, bab sholat itu bu tidak cukup dengan di kantor, di sekolah, dan di ruko-ruko di pasar. Demi Allah tidak bu. Dan ngaji itu harus begini, talaki. Bukan dari YouTube, itu untuk menambah wawasan, itu pun kalau benar ya, yang sudah ketahuan. Ngaji yang asli itu makanya ngaji-ngaji Quran bu, yang fadilah dan pahala yang benar langsung ke guru, minta dibetulkan monyongnya bagaimana, menyingnya bagaimana, lidah bagaimana ya bu, paham ya? Jadi biar dijelaskan. Jadi nggak mau tabar kalau dari kaset, walaupun hebat ibu belum ditalaki ke guru, no belum. Keberkahannya beda itu. Karena Rasulullah dari Jibril langsung begini. Tiap Ramadan itu kan talaki langsung dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad, baru ke sahabat begini juga. Nggak ada pakai rekaman-rekaman. Kita boleh, bukan nggak boleh latihan, tapi nanti harus talakikan kepada guru kita. Tolong bacaan Fatihah saya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jelas. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti ininya dibetulkan. Yang so itu seperti apa? Bedanya dengan sin itu seperti apa? Harus jelas. Makanya keunikan bahasa Arab di sini. Tuh, di sini. Maka alhamdulillah, kenapa saya selalu Umi, Hajan ini semua mengajak bersyukur karena ini anugerah terbesar dalam hidup kita. Bisa duduk di majlis ilmu. Saya pengen ilmu kok di majlis talim juga boleh dah, nggak apa-apa. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Kan di alam kubur sekarang tuh banyak yang teriak-teriak, yang jerit-jerit pengen balik, pengen ngaji sebentar aja. Ibu nggak percaya? Sono lihat. Saat itu jutaan manusia banyak mereka teriak-teriak kan Al-Quran jasa pengen balik bu. Bahkan yang sakarat itu ya Allah bu, ya Allah akhirkan sebentar dong saya. Pengen bersedekah yang disebut sedekah dengan menjadi orang soleh coba. Bukan berorang soleh, saya pengen jadi orang soleh walau sebentar ya Allah. Pengen bersedekah dan pengen jadi orang soleh. Bayangkan dalam waktu yang sebentar itu ya Allah, jika kau perkenankan diundurkan tuh waktu saya, ajar saya pengen bersedekah dan pengen jadi orang soleh ya Allah. Ya soleh itu apa? Sholat yang ngaji diantaranya. Karena sholat percuma kalau nggak ngaji. Tahu ilmu sholat dari mana? Ngaji. Ibu masih ingat dulu waktu Bulughul Maram, Kitabut Thaharati. Bu, semua kitab fikih, termasuk hadis-hadis yang membahas tentang fikih, pasti diawali dengan Kitabut Thaharati. Ya, kitab tentang toharoh, tentang bersuci, semua. Tapi kalau ngaji fikih saja ibu, dimanapun pasti kiai fikih hanya menjelaskan nanti pembahasan tentang bersuci itu seputar hadas kecil, hadas besar, dan membuang najis. Kalau hadas kecil berarti cukup dengan wudhu, hadas besar dengan mandi junub. Ya bu. Terus menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis masih ingat nggak bu? Pertama yang harus hilang apanya? Ainun najasahnya. Fisiknya dulu. Kalau kotoran kucing, kotorannya dulu dibuang. Ya, ibu jangan lihat tangan pakai jorok, enggak, maksudnya pakai itu, pakai dasarnya dibuang dulu, sarung tangan atau apa tisu. Setelah barangnya tidak ada, baru kucurkan air sedikit di lap. Ya, cara ngelap kalau orang dulu ajarkan tuh yang kerja di rumah di mana siapa bu, hati-hati ibu ahli ngaji, jangan sampai di situ ada najis. Dan bagaimana malaikat nanti? Bagaimana ibu kalau sholat di sana ada bekas siapa kayak pipis ayam atau ayam kucing ya kali. Jadi plok begini, kalau pakai kain ya plok begini, balikan, plok begini. Nanti yang ini ujungnya, plok balikan lagi. Plok. Jadi yang bekas tadi nggak nyampur lagi. Paham? Nah kalau bisa pakai ini kain, jangan bilang sebet tuh, ini sorban saya, tahu dari Mekah ini, ibu ya. Bu ini sudah dibuang, kayak begini nih, plok tuh satu, balikin tuh, set. Masih ada kemungkinan yang ini set aman bu sudah. 3 hal, to'muhu, rasanya,
launuhu warnanya, warihu dan baunya harus hilang. Ta'mun itu rasa, bukan harus dicicipin, itu bahasa fikih. Jadi diperkirakan Bu, simak baik-baik. Kalau ada anggur, nih anggur atau perasan anggur apa jatuh di situ mencret apa? Tumpah ya netes. Ini air apa jus anggur ya, atau muncrat-muncrat gitu ya, netes itu. Diambil elak. Kira-kira kalau sudah tidak ada ini, kalau rasanya masih ada nggak? Begitu Bu maksudnya. Jadi harus paham nih, begitu. Nah, nggak mungkin kalau sudah begitu nggak ada. Nah, berarti sudah boleh dipakai, sudah. Jangan begini. Ini diambil, kotoran dibuang, ngambil tulak. Kebiasaan mama tahu di mana tuh? Wah. Umumnya begitu kan? Iya. Itu najis kemenong-menong Bu. Bukan kemana-mana, kemenong-menong itu. Lah kalau dipakai sholat di situ gimana? Sah tidak? No, boro-boro diterima, sah aja kagak. Karena syarat sahnya sholat harus taharatul, Bu, harus suci, taharatul badan, wa thawb wal makan. 3, bersih, badan kita suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar junub, hadas kecil tinggal wudu. Terus suci pakaian kita pakai. 4, tempat kita sholat harus suci. Maka nanti ada bab cebok, cebok bahasa Cinanya. Ya, cebok istinja harus benar. 2, nanti ada wudu. Pengganti wudu nanti apa? Tayamum. Cakep. Baru kemudian mandi seputar ini Bu, baru menghilangkan najis kalau ada nempel di mana. Nah, tapi kita yang ngaji di sini Bu, ditingkatkan. Ada 4 makom, ya, ada 4 bagian bersuci Bu. Bukan yang 1 bersuci itu. Itu baru level syariat, level dasar yang pokok untuk mensahkan sholat kita. Karena barometer. Tingkatkan ke atas, kalau enggak ditingkatkan lagi, sholat walaupun cakep gimana, ya nanti mohon maaf bisa sia-sia nanti Bu. Coba simak, kok bisa sia-sia ya? Simak. Tingkatkan kepada makom yang kedua, tohara itu. Toharatus sab'ati a'dha, mensucikan 7 anggota tubuh dari najis-najis maknawi. Najis itu ada 2 Bu. Ada berapa? Najis hissi dan najis maknawi. Apa? Nanti itu najis fisiknya. Najis fisik, najis berat, najis ringan ada 3 bahkan ya. Mukhaffafah, mutawasithah dan mughalladhah. Ada 3. Nah, ini najis fisik. Najis fisik yang kelihatan. Tapi nanti ada najis yang non fisik. Mana Bu? Dalam Al-Qur'an, innamal musyrikuna najasun fala yadkhulul masjidal haram ba'da 'amin hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu orang kafir najis, mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram lagi setelah tahun ini. Al-Qur'an tuh dilarang. Makanya Ibu mau umroh nih, mau ke Mekah, ada di sebelum masuk Mekah jalan untuk orang muslim, jalan selain muslim. Non muslim keluar ke tanah biasa. Ya kalau sini ke mana lah gitu ya. Jadi nggak boleh. Ya, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena najis. Ulama mempertanyakan najis apanya? Fisiknya, berarti nggak boleh salaman dong. Kalau kena kita bagaimana? Ternyata najis di sini bukan najis fisiknya, tapi najis akidahnya. Jadi ada 2 tuh najis. Makanya yang 7 anggota badan harus dibersihkan Bu. Tidak cukup tadi bersih hadas kecil, hadas besar dan najis mukhaffafah, mutawasithah dan mughalladhah, tapi tingkatkan pembersihan 7 anggota badan. Ini mau tidak mau. Simak baik-baik. Apa yang 7 badan itu? 1, mata dari maksiat. 3, telinga. Baru 2 ya. 3, mulut, lidah tidak bertulang. Dibersihkan tuh. Dari apa nih? Dari najis-najis mulut, ghibah, gosip. Jadi dengar fitnah, dengar apa? Mata, mulut yang Kemudian kemana lagi? 2 tangan. Jangan sampai memegang sesuatu yang tidak boleh dipegang, mengambil sesuatu yang tidak boleh diambil, jangan sembarangan. Kaki, kemudian perut dan di bawah perut. 7. Alias kemaluan. Hati-hati. Orang sholat tapi matanya, tangannya, nauzubillah, perutnya, masukannya macam-macam, segala macam, kira-kira sholatnya diterima tidak? Doanya dikabulkan tidak? Kan Nabi yang bersabda dalam hadis sahih. Ada orang kata Nabi, ya Allah, dia berdoa pada dengan khusyuk, ya Rabbi sampai nangis-nangis, bahkan mungkin meret-meret gitu ya. Wah, luar biasa.
wa mat'amu haram, tapi makanannya haram dan sumbernya haram, wa masyrabu haram, minuman juga dan sumbernya haram, fa anna yustajabalah, bagaimana mungkin orang kayak begitu diterima diijabah doanya? Jadi perut harus dijaga. Oke, perutnya halal banyak, tapi yang di bawah perut tidak dijaga, nauzubillah min dzalik, kira-kira gimana Bu? Out sudah. Nauzubillah summa nauzubillah min. Maka di sini pentingnya belajar tasawuf, dari situ meningkat yang 7 ini. Dari sini sudah cukup belum? Masih ada 2 lagi. Meningkat yang maqam lebih tinggi, taharatul qalb, pembersihan hati dari najis-najis hati yang disebut dengan ujub, riya, sombong, takabur, dan pokoknya penyakit hati apa kalau dibilang tadi. Nah, baru yang paling top, markotop paling atas. Nah, inilah subhanallah yang kita harus berusaha, taharatus sir, membersihkan sir. Sir itu Bu apa? Hati nurani tadi. Kalau istilah ibu mah, saya mengatakan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, itu lubuk hati paling dalam itu adalah sir. Tahu sir Bu? Iya, sir itu lubuk hati nurani namanya. Makanya ada istilah hati kecil tidak pernah berbohong. Benar nggak Bu? Nah, itu hati kecil. Jadi dari apa ini dibersihkannya? Dari lintasan-lintasan selain Allah. Dari apa namanya? Ya, apa tuh? Pikiran-pikiran atau lintasan-lintasan di dalam hati yang selain Allah. Nah, ini nanti ditingkatkan. Maka kita butuh harti itu pantas anak-anak baru ngaji bingung, kita butuh harti, kita butuh tegak harti. Jadi nerjemahkan itu salah, pusingnya kita butuh tegak harti katanya. Padahal bukan nggak ke hati itu, karena memang makoman macam-macam luar biasa. Nanti bab toharu ini saja, dari wudu, dari apa segala macam kan banyak. Ya, cara menghilangkan najis seperti tadi, jangan sembarangan asal pucuk. Misalnya, mas, tolong langsung aja begini. Ya gimana? Ajarin dulu, buang dulu itunya, fisiknya, kemudian kucurkan air, lap, buang, lap lagi buang, kucur air, lap. Kalau ada kena, ya, cakep. Laundry ini saya harus ingatkan ya, gimana? Saya bahas ya, Bu, laundry, Bu, umumnya laundry sekarang ya. Tolong di situ ada non muslim nggak yang pelihara anjing? Pastikan kepada si yang pemilik laundry, ibu harus ada yang dakwah nih pelan-pelan. Mbak, tolongnya ini kan kita tidak tahu nih di sini banyak komunitas yang lain-lain. Saya tidak tahu apakah bajunya sama ini nggak dicuci bareng nggak. Nah, sebaiknya kalau yang mohon yang mungkin untuk kalau ada dipisah. Yang musim begini, yang kelihatan ada anjingnya. Tapi kalau nggak kelihatan kita berbaik sangka saja, cukup berbaik sangka. Oh itu tidak benar anjing, selesai. Nggak usah begini. Ini maksud anjing nggak ya, anjing nggak. Nggak usah. Islam itu nggak ribet begitu nggak. Kita yakin dia nggak bagus. Ya Bu, nggak usah cari. Contoh gini, ada pertanyaan tadi panjang, tapi dari mungkin dari mahasiswa ya. Pertanyaan gini, saya sedang camping. Kami sedang camping, tiba-tiba ada Mr. Dog gitu ya, anjing masuk ke tendanya, sedang camping katanya, si anjing masuk ke tenda, nah dia di tenda itu katanya bagaimana hukum apa tuh namanya jilat-jilat itu katanya, ke hukum jilatan-jilatannya. Akhirnya saya bangsanya untuk permasalahan ini, pertama jelas nggak terlihat bahwa anjing masuk dia jilat-jilat di dalam. Perasaan saya masa langsung jilat-jilat aja gitu ya. Ya, kalau jelas kelihatan oleh dua mata dia jilat-jilat ya, berarti sudah ditetapkan ada najisan. Tapi kalau dugaan saja, nggak usah ribet-ribet. Yakin aja dia masuk cuma nyelonong doang keluar lagi sudah. Nih Islam. Kedua, pastikan dia basah apa kering. Kalau musim hujan basah, nah ini. Tapi kalau kering nggak masalah. Jangan sembarangan. Misalnya ada anjing, ada anjing masuk ke masjid nih, masuk bolak-balik gitu kan. Kita lihat, oh kering, sudah usir, satuin aja. Kalau kering, kan yang masalah kalau basah. Kedua ini air liurnya. Kalaupun ternyata dijilat-jilat, perhatikan jilat mana nih? Oh di sini. Maka cara mensucikannya cukup, nggak ribet Bu. Ambil 7 gayung ataupun air di ember. Bikin salah satunya campur dengan tanah.
guyur dulu, bersihkan kalau ada tisu-tisu sudah. Yang kedua pakai air sabun, boleh ketiga pakai air tanah, keempat air biasa, 5, 6, 7 selesai sudah. Ya, yang penting tadi kalau ada bekas dilap dulu tuh, yang pertama kedua pakai tisu, pakai apa, jangan kena tangan, buang. Terus pakai air sabun, pakai air tanah, begitu terus air bersih sudah sampai 7 kali selesai. Umpama mobil nabrak anjing atau bangkai, kan nyiprat tuh darahnya. Ibu begitu juga cucinya, jangan asal nyuci begitu aja. Nanti orang yang nyuci kena tangannya, dia siapa dosa tuh kalau diberitahu. Ya ibulah yang nyuci duluan. Ya, guyur dulu, buang.